Saya nggak takut. Saya nggak takut air bah, saya nggak takut sakit, nggak takut apa. Karena saya tahu saya di pihak Allah. Dan Allah di pihak saya. Enak kan? Tuhan jangan dijadikan alasan stres. Sebab Tuhan sama sekali tidak membuatmu stres. Dan saya punya satu keyakinan bahwa even His sovereignty upon me. Bahkan kedaulatan Allah atas hidup saya itu memihak saya. Yang saya takutkan paling cuman ini. Kalau saya tidak ngerti saya lari. Enggak, saya tetap harus jaga iman. Kalau saya belum paham, Tuhan kasih saya hikmat. Untuk mengerti kenapa kau izinkan ini dan itu. Tapi saya tidak ada setetes pun di hati saya ini. Mencurigai Allah berbuat buruk kepadaku. Saya tidak pernah punya rasa curiga bahwa dia punya rancangan celaka atas saya. Kalau saya berkata saya tidak curiga dia punya rancangan celaka. Bukan berarti saya pikirannya hanya mau berkat-berkat melulu. Enggak. Sekalipun hal-hal yang saya pandang, loh kok begini. Saya tahu di dalamnya tidak ada celaka untuk saya. Kalau Tuhan izinkan itu tidak ada celaka untuk saya. Itu damai sejahtera dan itu pengharapan. Selamat pagi Tuhan Yesus dari gerejamu yang mengasihimu. Hamba berdoa supaya Engkau beracara bekerja. Sebab kami rindu menjadi semakin indah, menjadi semakin serupa dengan gambar dan rupa Allah. Ajari kami Roh Kudus, roh pengajaran itu. Roh kebenaran itu. Dan biar Engkau selalu memakai mimbar ini ya Tuhan Yesus untuk berbicara kepada umat-Mu. Baik dari gembala sendiri ataupun pembicara tamu. Tuhan selalu berbicara kepada setiap jemaat yang onsite dan jemaat yang online. Ya Tuhan Yesus, Tuhan juga jamah. Sebab tidak ada jarak perbedaan waktu dalam hadirat-Mu. Sembunyikan hamba-Mu senantiasa di balik salib itu. Agar Tuhan sungguh-sungguh ya Tuhan yang dilihat dan dipandang oleh umat. Bapak terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom semua, berikan tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Selamat pagi. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini tentang Menara Babel dan pelajaran apa yang kita bisa petik daripadanya. Kejadian pasal 11 ayat 1-9 saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saya merasa di penghujung tahun ini kita harus memetik beberapa kebenaran, mempersiapkan kita untuk masuk dalam doa. Kita harus banyak doa. Itu sudah rahasia umum. Karena saya percaya keputusan kita kan sangat menentukan. Dan yang menentukan keputusan kita itu adalah hati kita. Berada di mana. Menara Babel ini ada banyak twist atau plot twistnya. Ada banyak sekali hal-hal yang tersembunyi. Kalau kita nggak renungkan sungguh-sungguh, kita nggak akan pernah mengerti arti ilahi di balik cerita ini. Ini akan memperlengkapi Anda untuk decision making, untuk membuat keputusan-keputusan tahun yang akan datang. Karena itu tangkaplah rema-rema ini, tidak seperti biasanya saya kasih poin-poin 1, 2, 3, Anda harus menangkap rema sendiri kali ini dan sarikan. Kita mulai dulu dengan ayat 1. Menara Babel, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Ayat 1 ini adalah lompatan daripada beberapa pasal sebelumnya tentang kejadian air bah. Nuh itu sisa seluruh bumi cuma sisa 8 orang.
Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anak, 3 orang menantu. Total ada 8. Lalu mereka berkembang biak, beranak cucu, sehingga bumi kembali lagi penuh, meskipun belum miliaran orang. Tapi saya yakin sudah jutaan. Seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka semua dari satu rumpun family. Nabi Nuh, Shem, Ham, dan Yafet. Jadi otomatis karena satu keluarga ya, semua kerabat dekat. Jadi everybody speaks the same language. Semua orang bicara satu bahasa, misalnya semua bicara bahasa Sunda, semua bicara bahasa Jawa, semua bicara bahasa Batak. Udah gak ada bahasa-bahasa dialek-dialek yang lain, semuanya itu satu. Dan apa salahnya dengan persatuan seperti itu? Kesalahannya adalah kalau kita meninggalkan Tuhan, persatuan juga percuma. Anda mau sepakat sama siapa saja, kongsian, koneksi juga tidak ada guna. Persatuan nomor 1 yang wahid itu harus dengan Tuhan. Karena itu tahun depan jangan bangun koneksimu dulu. Jangan bangun pertemanan persahabatan. Gak usah kita itu pikirkan dulu tentang manusianya. Tahun depan itu yang harus kita persatukan, yaitu hati kita merapat sama Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasa dan satu logatnya. Saya kasih sedikit background latar belakangnya. Kejadian di pasal 11 kitab Kejadian ini, kurang lebih 700 tahun setelah air bah, proyek ini dimulai. Dan waktu Tuhan kacaukan bahasanya, itu tahun ke-107. 107 tahun sudah berjalan proyeknya. Bangun rumah kok selama itu. Nah kalau bangun pencakar langit di zaman non-teknologi ya selama itulah. Sekarang ini ada teknologi-teknologi, saya dengar China membuat teknologi bisa bangun apartemen-apartemen, gedung-gedung pencakar dalam waktu cuma hari. Saya dengar tapi saya nggak tahu, saya belum lihat buktinya. Tetapi zaman sekarang teknologi semua dibangun cepat, apalagi oleh negara yang adikuasa. Tapi di zaman itu, orang itu bangun tangan, pakai kaki. Jadi 107 tahun cukup masuk akal. Mereka bangunnya mungkin sudah setengah jalan. Ini adalah gedung pencakar langit atau high rise yang pertama dalam sejarah. Apa salahnya dengan membangun sesuatu? Salahnya adalah sia-sialah jikalau bukan Tuhan yang membangunnya. Apakah Tuhan itu maha iri, maha cemburu? Nggak suka disaingi orang. Manusia jangan GR lah, selama kita masih nggak bisa terbang. Kita terbang itu pun masih perlu equipment namanya pesawat. Selama kita masih belum bisa terbang seperti itu, kita masih di bawah malaikat. Belum sampai nge-level lah, kita itu ngudeta Allah itu belum sampai nge-level. Jadi ada satu kejadian di Menara Babel ini, kenapa proyek mereka gagal? Supaya proyek-proyek hidupmu tidak gagal tahun depan, perhatikan apa yang menyinggung dan mendukakan hati Allah. Jangan jalan ke sana. Itu bukan jalan yang memberi faedah, itu bukan jalan yang harus kau tempuh. Pilih-pilih salibmu. Tidak semua penderitaan itu Tuhan izinkan. Siapa bilang orang Kristen itu mulus selalu? Kita akan mengalami berbagai macam pencobaan. Di hidup ini, di dunia ini kamu akan mengalami berbagai macam pencobaan. Tapi kuatkan hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Tapi anehnya, ada banyak orang Kristen mengira pencobaan yang dia alami, penderitaan itu dari Tuhan. Atau Tuhan izinkan. Tidak. Kalau kita mau introspeksi, sebagian daripada penderitaan yang kita alami itu karena hidup kita salah pilih. Kita salah pilih jalan. Pilih-pilih salibmu. Tidak semua itu adalah salib dari Tuhan. Ya. Karena itu harus hati-hati. Proyek mereka itu gagal karena mereka tidak melibatkan Tuhan. Lebih tepatnya, blueprintnya salah. Blueprint itu dimulai dari motivasi. Tanyalah dirimu sendiri sebelum melakukan sesuatu atau sebelum melangkah. Sebuah pertanyaan mengapa? Why do I want this? Kenapa saya mau ini? Why do I need this? Kenapa saya butuh ini? Atau lebih tepatnya, apakah saya memang membutuhkannya? Atau ini hanyalah keinginan saya? Apakah ini ambisiku? Atau ini kehendak Allah? Motivasi itu perlu. Sebagai orang Kristen, anak Tuhan, kita harus menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Sebelum dengan segenap pikiran dan kekuatan, hati kita harus diserahkan sebelum kita membuat sesuatu. Apakah berarti orang Kristen itu slow? Apa-apa pakai hati? Bukan. Malah justru cepat. Kalau hati tidak menghambat, Tuhan beserta, itu luar biasa. Biasanya pelipat gandaannya bukan hanya 30, 60, bisa 100 kali lipat.
Saya bukan bicara tentang berkat materi, saya bicara tentang percepatan dari Tuhan. Jangan pernah remehkan hati, karena dari situ mengalir segala sesuatu. Dari sana mengalir air kehidupan dan segala berkat-berkat kehidupan itu dari situ datangnya. Jagalah hati dengan segala waspada. Saya akan tunjukkan lewat Menara Babel ini bahwa hati mereka di tempat yang salah. Makanya tidak ada Allah dalam proyek mereka. Proyek mereka setengah jalan dan itu memukau loh. Zaman itu loh, coba bayangkan ini zaman purbakala. Ini kejadiannya 700 tahun setelah air bah. Saya pakai matematika sedikit ya. Air bah itu sekitar 1000 tahun bumi berumur 1656. Itu air bah. Lalu 700 tahun kemudian, berarti bumi waktu itu baru berusia 2356 tahun. Wah, pagi-pagi kok sudah banyak angkanya. Supaya cepat bangun ini ya. Jadi waktu itu zaman purbakala tenan. Benar-benar zaman-zaman orang-orang belum seperti hari ini punya teknologi atau modernisasi. Jadi itu proyek memukau. Dan faktanya mereka bisa membangun sesuatu yang kayak gitu aja itu sudah dahsyat. Sampai hari ini pun banyak sekali ahli-ahli bangunan, ya, banyak insinyur tidak habis pikir bagaimana piramid itu bisa dibangun dengan tangan kosongan di zaman Mesir. Sampai hari ini pun tetap menjadi sebuah wonder atau sebuah keajaiban. Zaman itu mereka bisa bangun. Jangan kira kalau orang lain terpukau dengan apa yang kau lakukan ada Tuhan di dalamnya. Janganlah kita semerta-merta mengira kalau kita itu punya sesuatu yang banyak dan sukses sementara itu berarti Tuhan ada di dalamnya. Tuhan itu ada di hatimu. Jagalah dengan segala waspada hubunganmu dengannya. Di tahun 107, bangunan sudah setengah jalan. Dan memori tentang air bah itu masih fresh, masih segar di pikiran. Kenapa? Karena zaman itu manusia hidupnya cukup lama. Orang hidup sampai cepek itu biasa untuk sampai 100 tahun. Nuh itu hidup sampai 900 sekian. Belum lagi manusia tertua namanya Metusalah. Itu paling tua. Nuh itu juara 2, juara 3, saya lupa dia runner up atau bukan. Jadi zaman itu orang hidup sampai 7, 8, 900, mungkin di zaman ini sudah turun ya. Manusia hidup gak selama itu. Sejak air bah ozon bumi itu berubah, dahulu ada air yang menutupi, yang ada air, gak tahu gimana dalam ciptaan Allah di kitab Kejadian ada air antara matahari dan dunia. Sekarang itu mungkin lapisannya diambil, mungkinkah umur kita jadi lebih pendek karenanya, sang surya lebih langsung kena ke kita. Ya, saya nggak ngerti, itu semuanya biarkan kasih ke ilmuwan. Saya ini pendeta. Tapi saya mau jelaskan kepada Anda, manusia hidup waktu itu lama. Berarti dengan lamanya hidup, 700 tahun itu barusan, 700 tahun yang lalu. Jadi mereka masih ingat tentang air bah. Oke, sedikit background, kita lihat sekarang ayat 2. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Tanah datar di tanah Sinear itu di mana? Ya, itu hari ini di sekitar Irak. Zaman dulu Irak itu luar biasa. Zaman dulu Irak itu menjadi pusat kejadian ini dan itu. Tanah Babilonia itu Irak Iran. Dulu itu adik kuasa, tapi sekarang menjadi reruntuhan ya. Si Irak setelah dibombardir. Ya, supaya sedikit background juga, langsung kita lanjut. Lalu menetaplah mereka di sana ya, mereka menetap di daerah-daerah sekitar Irak sana. Nah sekarang mari kita baca ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lainnya, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Apa salahnya bakar batu bata dan membakarnya? Tidak ada yang salah. Tapi baca lebih teliti paragraf berikutnya. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Coba katakan tergala-gala. Apa itu? Tergala-gala itu semacam aspal waterproof. Waterproof itu adalah waterproof material atau materi waterproof. Ngapain bangun pencakar langit pakai waterproof? Karena 700 tahun yang lalu puncak gunung tertinggi, jangankan Semeru, Himalaya tuh tenggelam kena air bah dan masih ditelan meter-meteran di atas gunung tertinggi. Sehingga zaman air bah itu menutup persis
dengan langit. Seluruh dunia, mereka masih ingat 700 tahun lalu itu barusan buat kita sudah fosil. Tapi zaman itu orang hidup ratusan tahun, itu baru kemarin dulu. Jadi mereka membangun dengan bahan waterproof. Padahal itu pencakar langit seperti di Taiwan namanya gedung 101. 101 dulu waktu saya pelayanan di Taipei, pelayanan bertahun-tahun gak pernah ke sana. Karena sibuk kebangunan rohani, tahun-tahun di mana sudah mulai reda, tahun ke-5 kalau nggak salah, saya dibawa naik ke situ, baru punya waktu. Setelah konferensi, itu naik liftnya ya, sempat sedikit, pusing sedikit ternyata, baru berapa detik udah sampai ke lantai 100 bayangkan. Wow, saya lihat di atas sana kelihatan seluruh kota Taipei. Lah kan lucu, kan mubazir kalau pakai bahan ekstra, yaitu kita waterproof. Kan diketawakan nanti itu insinyurnya. Kenapa? Karena kita takut 101 nanti tenggelam kena banjir. Berarti mereka membangun sesuatu tanpa iman kepada Tuhan. Mereka curiga, menaruh curiga kepada Allah. Bahwa Allah akan menenggelamkan bumi lagi dan mereka takut proyek mereka ikut tenggelam. Hati mereka di posisi salah. Bukannya mereka itu harus mencari perkenanan Allah supaya jangan lagi kirim air bah. Mereka sekarang pasang defensif sistemnya, jaga-jaga kalau Allah menentang mereka. Lu kenapa mereka nggak cari tahu kenapa Allah menentang manusia? Kan dosa, kenapa mereka nggak bertobat dari dosanya, tapi bangun vaksinnya supaya kita bisa bebas berdosa dan tidak mempan hukuman Allah. Paham ya? Hati orang itu bisa begitu licik, kata Yeremia. Jadi mereka pakai tergala-gala itu karena mereka masih ada trauma. Padahal Tuhan sudah berfirman di Kejadian pasal 8, nggak usah dibuka. Di Kejadian pasal 8 Tuhan ngomong gini sama Nuh, bahwa aku berjanji dengan memberimu pelangi. Pelangi itu bukan LGBT. Makanya sekarang itu banyak dibengkokkan. Pelangi itu indah sebenarnya. Waktu kecil dulu pelangi bukan trauma. Waktu saya kecil dulu ada lagu Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Sekarang nyanyi itu dikiranya LGBTQ. Tuhan bilang begini Kejadian pasal 8 ayat 21. Bahwa aku berjanji tidak akan lagi menghukum bumi dengan cara demikian. Aku tidak akan lagi kirim air bah. Aku tidak akan kirim lagi banjir yang sampai selangit. Paling-paling banjir-banjir itu lokal. Paham maksud saya? Meskipun itu juga menyedihkan. Ada orang yang kena banjir, bahkan tsunami. Tapi ini tsunami-nya seluruh dunia. Levelnya beda Bapak Ibu Saudara. Kalau itu di satu negara atau satu wilayah, ini seluruh dunia. Aku tidak akan lakukan itu lagi. Aku tidak akan kirim air bah lagi. Nah, mereka nggak percaya. Mereka mengira Tuhan ngomong A, nanti berbuat B. Dosa itu ini, dosa itu bukan berbuat sesuatu yang salah. Dosa itu mencurigai Allah. Dosa itu tidak percaya. Nenek moyangnya dosa itu bukan perbuatan, tapi pikiran. Aku pikir Allah nggak benar ini. Di situlah permulaan kita akan melakukan sesuatu yang nggak benar juga. Kalau insight di dalam itu kita nggak betul, perbuatan kita pun tidak akan nanti ujung-ujungnya juga tidak akan benar. Mereka itu punya rasa curiga sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah jelas berkata kepada nenek moyang mereka. Kepada kakek buyut mereka Nuh. Bahkan kepada Shem, Ham dan Yafet anaknya. Bahwa aku tidak akan lagi kirim air bah menenggelamkan seluruh dunia. No. Don't trust God. Jangan percaya Tuhan. Kita pakai tergala-gala. Kita buat sampai ujungnya 101 itu semuanya waterproof. Ini namanya paranoid sama Tuhan. Are you paranoid dengan Tuhan? Jangan dekat-dekat sama Tuhan. Kata-kata ini lucu. Tetapi kata-kata tersirat di balik kata-kata ini sebuah spirit yang salah. Kalau dekat-dekat sama Tuhan, melayani nanti jadi pendeta. Loh, satu Tuhan tersinggung, dua pendeta tersinggung ya. Emangnya kita ini adalah orang-orang yang dijebak sama Tuhan. Kita ini orang yang rela, angkat tangan ini aku, tuslah aku. Kalau ada orang gak rela, gak akan dipilih Tuhan. Sungguhan lah. Jangan, anak-anak kita jangan terlalu rajin ke gereja, nanti ke gereja jadi pendeta. Emangnya gampang jadi pendeta? Pendeta karbitan sih gampang. Pendeta sungguhan itu susahnya luar biasa. Tempaannya itu gila, seperti Kopassusnya Allah. Itu perkataan gitu tuh sepertinya lucu atau iseng, tapi di balik itu tersirat sebuah hubungan yang rusak dengan Allah. Janganlah. Kita nggak usah. Janganlah kita itu dekat-dekat sama Tuhan. Nanti Tuhan seperti memperlakukan kita seperti orang kaya yang muda itu. Jualah seluruh hartamu. Tuhan nggak perlu hartamu. Sungguhan Tuhan tidak perlu harta kita. Kalau Tuhan mau sungguh-sungguh jualan, cuil saja itu satu gunung emas. Tuhan mau jualan.
Kalau misalnya saya diizinkan manage satu divisi Tuhan, saya buat keputusan untuk komersil kan, gampang. Saya tahan oksigen dari dunia ini. Dan saya tukarkan setiap orang yang sudah kehabisan nafas, oksigen 1 sedot, 1 kilo emas. Gak akan Anda beli kalau tidak ada oksigen lagi di dunia ini kalau saya tarik. Tuhan mau jualan, matilah kita. God doesn't need your money, doesn't need my wealth. Tuhan tidak butuh harta kita. Pikiran apa itu? Hati-hati loh. Yang perlu kita perbaharui di akhir tahun ini bukan perencanaan kita dulu, tapi pikiran kita dulu. Jangan curiga apa-apa sama Tuhan. Tahukah bahwa even bahkan yang namanya kedaulatan Allah, itu memihak kita. Kadang-kadang kita rasa curiga, jangan-jangan nanti Tuhan kasih aku kanker waktu aku tua. Loh, bukan berarti orang yang kanker dikutuk Allah. Pernahkah Anda melihat orang yang kena penyakit yang serius atau yang keras, bahkan mematikan, dan dia bisa memuliakan Tuhan? Ada yang sembuh, ada diizinkan mati dalam penyakitnya, tetapi dia memuliakan Tuhan sampai akhir hidupnya. Jangan taruh curiga sama Tuhan. Saya percaya pokoknya dari Tuhan yang Tuhan izinkan itu yang terbaik bagi aku. Hidup itu nggak perlu punya stres, yang nggak perlu. Tuhan itu jangan dibawa stres, sebab Tuhan itu sama sekali tidak menstreskan. Yang membuat stres itu orang. Yang membuat stres itu kita sendiri, diri sendiri. Tuhan itu jangan dijadikan alasan depresi. Trust Him with all your heart. Before you make any plan, before you make any move. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu sebelum Anda membuat keputusan, sebelum Anda melangkah dengan iman. Percayalah. Ini orang-orang salah hatinya. Dari materi bahan yang mereka gunakan saja saya langsung bisa pinpoint dan tunjukkan bahwa mereka ini sekelompok orang dan bahkan seluruh dunia. Mereka tidak percaya Allah. Mereka takut kalau dekat-dekat sama Tuhan ada sesuatu yang salah dalam hidup. Saya nggak pernah punya ketakutan. 20 tahun lagi apa yang terjadi di hidupku, asal hidupku di tangannya, aku aman. Hidup saya di tangan Tuhan, mau diizinkan yang baik maupun yang buruk, asal Tuhan beserta, aku oke. Asal bukan karena dosa. Asal jangan karena dosaku. Asal Allah di pihak saya, siapa lawan saya, itu sungguhan saya terapkan sebagai rasa aman. Kalau Tuhan di pihakku, saya harus mikir dulu, apakah saya di pihak Tuhan atau enggak hari ini. Kalau saya di pihak Tuhan, apa alasannya Tuhan tidak di pihak saya? Tuhan yang berkata, jikalau orang itu tidak mencerai-beraikan, dia mengumpulkan, jikalau orang itu tidak memusuhimu, dia di pihakmu. Yesus yang bicara itu. Mungkin Tuhan di pihak saya enggak tahu, jangan GR lah ya. Tapi kalau saya di pihak Tuhan bukan berarti saya sok benar. Asal saya sudah berusaha hidup benar, aku tahu Tuhan tidak akan menolakku. Apapun yang Tuhan izinkan asal tidak ada conscience atau hati nurani dosa di dalam diri saya. Misalnya saya sengaja menyembunyikan sesuatu seperti Adam dan Hawa. Asal saya tidak hidup dalam sebuah nurani yang salah, aku tidak takut apapun juga ke depan, sungguhan. Mau jikalau 10 tahun, 20 tahun dari sekarang saya jatuh sakit, Elisa itu mati sakit, saya tidak imani sakit. Elisa itu nabi besar, tulangnya pun itu menghidupkan. Itu 2 kali lipatnya Elia mujizatnya. Saya nggak takut. Saya nggak takut air bah, saya nggak takut sakit, nggak takut apa, karena saya tahu saya di pihak Allah. Dan Allah di pihak saya. Enak kan? Tuhan jangan dijadikan alasan stres, sebab Tuhan sama sekali tidak membuatmu stres. Dan saya punya satu keyakinan bahwa even His sovereignty upon me, bahkan kedaulatan Allah atas hidup saya itu memihak saya. Yang saya takutkan paling cuman ini, kalau saya tidak ngerti saya lari. Enggak, saya tetap harus jaga iman. Kalau saya belum paham, Tuhan kasih saya hikmat untuk mengerti kenapa kau izinkan ini dan itu. Tapi saya tidak ada setetes pun di hati saya ini mencurigai Allah berbuat buruk kepadaku. Saya tidak pernah punya rasa curiga bahwa dia punya rancangan celaka atas saya. Kalau saya berkata saya tidak curiga dia punya rancangan celaka, bukan berarti saya pikirannya hanya mau berkat-berkat melulu, enggak. Sekalipun hal-hal yang saya pandang, lu kok begini, saya tahu di dalamnya tidak ada celaka untuk saya. Kalau Tuhan izinkan itu tidak ada celaka untuk saya. Itu damai sejahtera dan itu pengharapan. Tidak ada celaka. Saya ingin Anda untuk punya pikiran seperti ini, karena pikiran zaman Menara Babel itu salah semua orang-orang sedunia. Mereka tidak mengenal Allahnya, mereka menjauhi malahan. Ngapain pakai waterproof segala, nggak percaya janji Tuhan. Mereka melawan kehendaknya itu. Mari kita sekarang baca
ayat yang keempat. Nah sekarang saya jabarkan lagi. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat 4, kalimat-kalimat awal, kata-kata pertama. Juga kata mereka, perhatikan kata mereka ya. Marilah kita dirikan bagi kita. Berhenti di sana. Let us build. Lu kan bagus. Kan bagus punya drive atau punya dorongan. Malah justru orang zaman dulu lebih bagus daripada anak muda zaman ini. Terus terang yang jarang punya drive. Yang tidak driven, yang tidak punya ambisi. Ambisi itu gak buruk loh. Ambisi itu baru salah kalau dia tidak sinkron dengan kehendak Allah. Misalnya kalau Anda tahu kehendak Tuhan dalam hidupmu adalah menjadikanmu sukses contohnya. Lalu Anda belajar sungguh-sungguh. Anda punya drive untuk memperlengkapi diri. Puji Tuhan. Berarti ambisimu ke arah yang tepat. Gak ada orang yang namanya aku mau menang olimpiade misalnya. Gak usah olimpiade lah, juara kecamatan. Lalu dia gak latihan. Santai aja nanti. Misalnya seorang petinju, dia mau tinju. Dia mau jadi juara. Pertama dia juara dulu dari amatir jadi profesional. Ya dia harus latihan lah. Kalau dia gak ambisi latihan, gak bisa. Banyak orang hari ini mau jadi K-pop idol. Wah yang nari-nari itu loh, yang boys band, girls band. Saya pernah ketemu dengan beberapa di antara mereka, bukan karena saya cari mereka, tapi dalam pelayanan saya mereka datang ketika saya ada di Korea. Saya nggak pernah tahu itu boys band siapa. Saya nggak ngikut-ngikuti yang gitu. Yang saya tahu hanyalah para gembala-gembala. Lalu salah satu saya tanya kan, wah kamu gini ya, gini pelayanan. Ada juga beberapa yang anak Tuhan. Lalu saya tanya sama mereka, kamu sehari nari berapa jam? Latihan nari mereka sehari minimal 6 jam. Hah? Kalau kita anak-anak muda kan maunya cuma tenarnya, wah diidolakan. Mereka itu bayar harga. Latihan itu 6 jam. Nari itu 6 jam jikalau bukan 7. Tiap hari. Gak ada Sabtu Minggu. Oke. Ambisi itu perlu. Tapi ambisi itu jadi salah kalau dia menentang kehendak Allah. Karena itu tolong dijaga bahwa tidak semua ambisi itu dari Tuhan. Tapi kalau kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita, misalnya di gereja kita mencanangkan kita mau mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat. Wih, itu banyak pekerjaan yang harus dilakukan, sungguhan. Belum lagi doanya, khotbah gak boleh asal-asalan, hamba-hamba Tuhannya harus study the scriptures, betul-betul belajar firman, bukan hanya pandai khotbah, tapi juga harus benahi kepemimpinannya, profesionalismenya, segala sesuatu. Harus ada ambisi itu perlu. Tapi yang membuat ambisi itu salah adalah kalau dia menentang kehendak Allah. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara. Di sini menjadi garis batas. Bapak, Ibu, Saudara, ada hal-hal yang baik menurut kita, tapi itu salah kalau itu bukan kehendak Allah dalam hidupmu. Makanya orang Kristen punya satu ladder atau punya satu tangga lebih tinggi daripada orang dunia. Orang dunia cuma melihat segala sesuatu dari kebutuhannya dan dari apa kata dunia. Tapi kalau orang Kristen punya satu tangga lagi yang harus dinaiki, tangga Yakub itu nggak boleh lupa naik ke situ dulu, baru turun berkat dari sana. Ask first, tanya dulu, is this God's will for me? Apa ini rencana Allah tidak buat saya? Di area di mana Alkitab mungkin tidak bisa menjadi huruf yang literal atau huruf harafiah, kita cari kehendak Allah. Misalnya dahulu pada waktu saya sekolah lulus di Kanada, saya dapat tawaran untuk pindah ke Eropa. Saya kasih contoh ya. Kedengarannya baik, kedengarannya bagus. Dapat pekerjaan di situ dan sebagainya. Tapi saya berdoa. Kan tidak ditulis di Alkitab Eropa atau Indonesia. Yang ada hanyalah Filipi, Kolose, ya, Eropa, Turki kuno. Saya berdoa, Tuhan apa menjadi kehendak-Mu? Dan Tuhan bilang, Indonesia. Saya pulang tahun 1998, tepatnya 14 Mei, 1 hari setelah kerusuhan. Karena saya tahu itu kehendak Tuhan. Sepulang sini saya banting tulang, kerja keras. Bukan hanya pelayanan khotbah, saya kerja juga sungguhan. Pulang ke sini saya kerja.
Kalau Tuhan sudah taruh Anda dan Anda tahu itu kehendaknya, fight my friend. Harus punya ambisi to thrive. Harus punya ambisi untuk menang. Harus punya ambisi untuk excellent, untuk sungguh-sungguh. Kalau Tuhan bilang sama seorang anak muda, kamu akan kupakai sebagai ke bangsa-bangsa, tanya dong sama Tuhan, kira-kira bangsa mana? Bangsa mana? Belajar bahasa. Jangan berhenti sampai angan-angan. Tanpa ambisi juga hidupmu gak akan jauh. Tapi kalau ambisi dulu biasanya hidup kita akan tersesat. Tanya Tuhan dulu, apa yang jadi kehendakmu sekalipun kita masih belajar menemukan kehendak Allah, kita gak tahu pasti. Tapi gak ada salahnya kita mencari wajahnya, lalu kita melangkah dengan iman. Waktu saya pulang ke Indonesia juga saya gak tahu apakah ini kehendak Allah yang sempurna atau tidak, tapi saya apakah pasang tapal kuda. Kalau dalam doa prayerfully, apalagi saya sudah mencari peneguhan keputusan sebesar itu kan saya mesti cari peneguhan, bukan dari kanan kiri sembarang orang, tapi dari orang-orang tertentu. Saya bicara sama orang tua setuju. Saya ajak saya doa minta restu daripada gembala, di mana saya digembalakan di situ. Tapi setelah saya memutuskan, saya nggak tahu 100% itu kehendak Tuhan sempurna atau tidak. Saya jalani dengan iman dan saya jalani dengan sungguh-sungguh. Saya pulang tidak menoleh ke belakang, saya tutup tapal kuda kiri kanan. Fight. Nah ini yang banyak orang-orang muda perlu. Bahkan orang-orang tua hari ini. Ambisi itu harus. Tapi ambisi itu tidak boleh jadi fondasi. Fondasinya harus pengenalan akan Tuhan. Dan tahu apa yang menjadi kehendaknya. Bahkan orang Kristen pun dilarang loh membuat perencanaan dan berkata, esok aku akan ke situ, aku akan berbuat ini, berbuat itu. Lihat kitab Yakobus, kita diajarkan berkata begini, jikalau Tuhan kehendaki, tahun depan saya akan lakukan ini. Jikalau Allah menghendakinya, minggu depan saya akan ke situ atau melakukan itu, melakukan ini dan itu. Kita diajari untuk selalu melibatkan Tuhan dalam keputusan, mencari kehendak Allah prayerfully dengan doa. Meskipun dalam doa pun kita nggak tentu dapat 100% kepastian. Tetapi hati kita sudah kita serahkan. Kalau kita nggak dapat sesuatu sejelas demikian suara Tuhan, kita bisa membuat keputusan dengan keyakinan kalau hati kita sudah berdoa, hati kita sudah ada dalam tuntunan. Jadi hari ini kalau orang tanya sama saya setelah saya pulang ke Indonesia, 31 tahun, hampir 32, saya pulang tahun 98. Matematika saya jadi salah. Berarti 25 tahun sudah saya pindah ke Indonesia. Ada seorang pernah interview tanya ke saya, Pastor Philip apakah 100% Anda yakin sekarang 100% bahwa 100% yakin bahwa itu dulu Anda pulang bukan ke barat malah ke timur, itu kehendak Allah. Saya bilang, saya yakin. 100% enggak. Karena saya enggak mendengar suara Philip Mantova demikian firman Tuhan, Indonesia. Enggak. Hanya beban. Saya cuma merasakan dalam bentuk beban. Dan setiap kali saya di kebaktian itu, hamba Tuhan datang dari Indonesia itu, saya tergerak sekali, saya terharu untuk Indo. Saya nggak tahu apakah itu tanda. Tapi andai kata saya pulang ke Indonesia 25 tahun sesudah ini, itu adalah sebuah kesalahan. Kesalahan itu kesalahan termanis di hidupku. Kalau saya nggak pulang, saya nggak hari ini jadi gembala Anda. Itu kesalahan termanis karena sekarang saya punya Anda. Hari ini saya bisa menjamah begitu banyak orang lewat pelayanan. Bayangkan kalau saya di Eropa sekarang, mungkin pemandangannya indah, tapi saya tidak akan melakukan sesuatu seperti hari ini. Saya tidak tahu apakah ini sebuah 100% kehendak Allah, tapi saya sudah memutuskan, saya jalani. Kalau saya sudah memutuskan, resiko saya tanggung. Saya akan fight, berhasil nggak berhasil, urusan nanti, yang penting saya berusaha dulu. Itu ambisi. Tapi tidak tanpa doa. Saya dorong Anda tahun depan sebelum Anda membuat keputusan. Apapun keputusan besar dan kecil, doakan dulu. Tapi tidak semua hal itu harus didoakan dulu. Ada hal-hal yang bisa langsung Anda putuskan. Anda hari ini mau pakai kaos kaki warna apa, nggak usah tanya Tuhan. Itu semua sudah di dalam Tuhan, keputusanmu sudah direstui. Mau kaos kaki yang kanan pakai hijau, yang kiri pakai merah, seperti Sinta mau merayakan Natal, up to you. Tapi ada keputusan tertentu yang perlu Anda gumulkan lebih tahun yang akan datang ini. Gumulkan dulu. Gumulkan dulu. Jangan asal melangkah. Dan waktu Anda gumulkan, mungkin yang pertama-tama Tuhan ajak Anda bicara, bukanlah tentang keputusan Anda, tapi motivasimu. Why do you want this? Iya ya, why ya? Kenapa ya? Kenapa? Bukan keputusannya. Why? Tuhan nanti waktu kita masuk hadirat Allah, yang pertama Tuhan godok itu adalah motivasinya. Hati kita jadi jelas.
Setelah kita keluar dari ruang doa kita, ada beberapa keputusan yang tadinya kita mau ambil batal. Tapi ada beberapa keputusan yang tadi kita mau ambil, jadi semakin teguh di hati, dan semakin menjadi-jadi. Ini visi, tadinya hanyalah sebuah ambisi ingin begini, setelah masuk hadirat Allah, disaring di dalam hadiratnya, muncul itu jadi inilah visi hidupku. Doa dulu, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Anak muda misalnya kalau tanya sama saya, "Oh Philip, saya mau pacaran." "Boleh." Pertanyaannya mengapa? Gak bisa jawab dia. Jatuh cinta. Oh, jatuh cinta itu manusia banget. Mengapa itu yang membawamu ke masa depan kalau kamu bisa menjawabnya? Misalnya, God will ask you why. Dan di sini di ayat ini kita pelajari sesuatu bahwa mereka mau mendirikan. Mari kita mendirikan, tetapi mereka mendirikan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Padahal apa yang mereka dirikan itu baik loh seharusnya. Sebenarnya bagus loh. Tetapi karena tidak semua yang baik itu dari Tuhan. Selalu uji motivasi. Gak semua yang kelihatan baik menurut Anda itu dibenarkan di hadapannya. Aduh, Pastor Philip susah dong gini. Kita sebagai anak Tuhan apa-apa harus tanya Tuhan dulu jadi pelan. Salah, enggak. Orang yang bilang gitu tuh nggak kenal Tuhan dan nggak kenal jalan Tuhan. Kalau kita tahu itu dari Tuhan, bukannya kita buang waktu, kita mencari kehendak Tuhan dulu, enggak. Tapi sekali kita tahu itu kehendaknya, oh my, sekali Anda di dalamnya, nggak ada yang bisa menggoyahkan Anda. Kena terjang, kena badai taufan, itu rumah berdiri tuh, visimu tidak akan goyang. Dalam perjalanannya apapun yang Anda bangun, kecuali Anda mau membangun sesuatu yang instan dan instan pula lenyapnya. Nanti kalau Anda punya fondasi, Anda tahu dari awal itu kehendak Allah yang sempurna, minimal kehendak Allah yang Anda rasakan. Itu nanti perjalanannya awet, nggak goyang, tidak tergoyahkan. Coba lihat orang yang coba-coba dengan kehidupan. Trial errornya terlalu banyak. Apalagi orang yang punya sifat bosanan. Kalau dia tidak punya disiplin berdoa sebelum setiap kali dia melangkah atau mengambil keputusan, nanti lihat ya, dia bisa mengambil keputusan itu berapi-api di depan seperti benih yang ditaburkan. Tetapi karena tipis tanahnya, dia ditabur di atas tanah yang berbatu-batu. Kena terik matahari, sang surya, kena sedikit panas, keringlah, matilah. Coba lihat ada orang yang berapi-api dengan sesuatu, misalnya bisnis tertentu. Misalnya pelayanan tertentu. Misalnya tugas-tugas tertentu atau proyek-proyek tertentu. Nanti lihat ya, setengah jalan ditinggalkan. Lalu mungkin seperempat jalan dia kebingungan. Mentalnya nggak nyampe. Diterpa badai sedikit, sudah limbung nggak keruan. People say, we start slow. Kita memulainya lamban karena kita harus tanya kehendak Tuhan. But tapi we completed our project faster and stronger. Mungkin kelihatannya slow di depan. Tetapi sekali jalan, nggak ada orang bisa menghentikan. Tidak ada orang yang bisa menghentikan. Mau pencobaan kek, mau aniaya kek, mau ditinggalkan sekampung kek, mau tidak punya modal kek, nggak bisa jatuh tuh orang, nggak bisa dihancurkan. Seolah-olah kakinya itu dari tembaga, dipukul juga apapun yang memukulnya sakit sendiri. For when you know God's will, nothing and no one can move you. Kalau Anda tahu kehendak Allah, tidak ada yang bisa menggoyangkan. Dan ketika orang itu sudah berada di posisi yang terjepit sekali, tiba-tiba mujizat terjadi. Seolah-olah Tuhan yang punya kepentingan. Itu loh, kalau kita tahu kehendak Tuhan, kita tahu penyertaan. Dan bahkan kita akan tahu pembelaan. Kayaknya kita mulainya lebih lamban, tapi kita selesai duluan. Dan lebih kuat lagi selesainya dibandingkan yang lain. Yang membangunnya di atas dasar kayu dan jerami. Kita membangunnya di atas dasar emas yang murni. Saya selalu katakan dalam bahasa Inggris, do not mind a slow start. For if it can lead you further, it is God's business. Janganlah kita keberatan dengan permulaan yang lebih lamban. Tidak terlalu lamban kok, cuman one step behind the world. Karena dunia bisa langsung jalan, kita harus tanya Tuhan. Orang yang dengar-dengaran dengan Tuhan, Tuhan akan bertindak bagi dia. Kalau itu membawa kita lebih jauh, itu urusan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin untuk mengingatkan Anda untuk apa-apa itu Tuhan dulu. Apa-apa itu Tuhan dulu.
Dan percayalah, hai kura-kura, dunia menertawakan Anda karena mereka adalah bani dan kelinci. Kalau Anda jalan terus, Anda itu kura-kura turbo, sampai dulu ke finish line-nya nanti. Coba katakan kanan kirinya, hai kura-kura turbo. Siapa bilang kura-kura ninja? Kok ada orang berkata, hai kura-kura ninja? Amin. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, itu dia, ini gak bagus, kita cari nama. Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah di sini salah. Sedangkan di firman Tuhan di Kejadian pasal 9 ayat 1 gak usah dibuka, Tuhan berkata, supaya kamu bertambah banyak dan beranak cucu dan memenuhi bumi. Tapi mereka berkata, tidak, supaya kita jangan terserak, kita mau ngumpul di sini. Tidak semua yang baik itu benar di mata Allah. Ini juga bisa saya terapkan sih, sedikit nyimpang ya. Makanya kalau ada orang yang ngomong sama saya, CG saya tidak mau membelah, kami sudah cocok. Anda sedang berjalan persimpangan dengan Tuhan. Karena Tuhan suruh kita menyebar. Hal kerajaan sorga itu seperti ragi yang mengemari kami di seluruh adonan. Seperti benih yang disebarkan, sebagian ke batu, sebagian kasih kesempatan orang lain. Kalau Anda selalu mau dengan tanah baik, kapan batu dapat kesempatan? Kapan yang namanya semak belukar dapat kesempatan? Ayat itu nggak buruk loh, perumpamaan itu. Kadang-kadang saya pikir, ngapain ditabur di aspal, diambil burung? Tuhan bilang, belumkah kamu mengenal hatiku waktu saya baca ayat itu? Aspal pun aku kasih kesempatan. Kalau kita maunya selalu sama orang-orang sendiri, sampai kapan? Nanti malah justru Tuhan akan kacaukan loh bahasamu. Jangan sampai nanti sungguh-sungguh Anda itu membelahnya itu bukan membelah tapi pecah. Kayaknya bagus. Kita kan mau ngumpul. Apa yang baik enggak tentu itu kehendak Allah. Karena Allah menghendaki, go! Preach the gospel to all creatures. Luar biasa loh. Markus 16, pergi. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Makhluk, apakah kita injili dogi? Apakah kita injili ikan? Bukan, makhluk di sana itu adalah manusia. Kenapa sebut makhluk? Ada manusia yang kita tidak anggap manusia lagi. Orang itu ngapain diinjili? Orang itu monster. Orang itu Hitler. Makhluk itu adalah, sekalipun tetanggamu yang kau setan-setankan, itu juga makhluk. Injili dia. Kasih kesempatan tanah berbatu. Tanah semak duri. Misalnya orang yang mau ngumpul-ngumpul. Saya kasih contoh aja ya. Keputusan kita itu kadang-kadang salah. Kita melihat segala sesuatu dari kacamata kita. Kalau kita lihat dari sudut pandang Allah, kita agree dengan dia, malah jadi indah. Belum lama yang lalu, waktu itu lagi kumpul ada sebuah acara apa? Di sana itu TL. Kalau di sini ya, mungkin di sini yang lagi online bukan dari GMS, mungkin nggak ngerti term-term ini. TL itu team leader. Setiap team leader itu memimpin maksimal 1.000 orang di bawahnya. Jadi di gereja kita itu banyak volunteer, sukarela yang memimpin adalah pemimpin 1.000 orang. Luar biasa loh. Saya lihat mereka duduk di meja, TL, itu mereka bercanda kayak anak kecil, tapi tetap kudus dan holy. Lucu, di antara candaan mereka itu ada saya pakai satu, saya quote. Gombalan mereka itu loh yang saya pakai minggu lalu. Kalau Anda datang di ibadah yang ketiga, pakai spidol ya. Oh kok pakai spidol, kenapa? Ngomong sama istrinya. Kenapa pakai spidol? Kenapa? Apakah belepotan? Bukan, cantikmu kok permanen. Itu saya quote dari mereka, itu TL coba bayangkan, lucu-lucuan. Ternyata saya tahu sejarahnya, mereka dulu itu semuanya adalah anggota CG. Itu loh CGL-nya satu, semua jadi TL. Dan mereka tidak berubah hubungannya. Kalau dulu mereka ngumpul, sekarang mereka ngumpulnya bukan setiap minggu, tapi mereka tetap the best of friends, tetap sahabat dekat. Dan waktu mereka ngumpul ada event, siapa ulang tahun segalanya itu malah ada kebanggaan tertentu, bukan saingan. Karena mereka sudah dekat dari dulu. Aku memimpin 1.000 di bawah, aku memimpin 400, aku memimpin 700 orang. Dan mereka ada kebanggaan dan mereka saling share resources atau saling share pengalaman, pengetahuan dan saling sharing, saling menguatkan, saling mendoakan. Wow hubungannya. Saya sih harap suatu hari hubungan saya dengan anak saya bukan papa dan bayi. Suatu hari saya ingin ngomong sama Jeremy, Vanessa, Jeremy, Warren, anak-anak saya. Saya mau bahas tentang anak mereka. Mungkin mereka tanya, Dad, coba kasih tips sedikit tentang parenting. Waktu itu mungkin anaknya sudah mungkin remaja, mungkin saya sudah jadi kakek-kakek. Saya bicara sama mereka, saya mau hubungan saya berkembang sama mereka. Tidak senantiasa selalu saya ganti diaper mereka. Apa salahnya kita itu menyebar? Toh kita akan ngumpul, kalau mereka ini ngumpul dengan menentang untuk menyebar. Tuhan kasih kutukan. Kelihatan mereka baik loh, orang mau kumpul kok gak boleh. Bukan itu, maksudku menaruhmu hai manusia di bumi adalah memenuhinya. Kamu maunya
maunya ngumpul semuanya, lokalisasikan keberadaan. Aku mau kamu mempengaruhi menjadi garam dunia. Mereka mau ngumpul, baik sih menurut mereka. Tuhan berkata ini tidak benar. Kamu tidak mau nyebar, aku yang sebar kamu dengan kekacauan. You choose. You choose which one. Orang tua juga banyak dalam keputusan-keputusannya yang tidak dibenarkan. Makanya itu kalau mengambil keputusan, kita harus tanya apakah this is God's will or not. Kita paksakan misalnya menantu, kita semuanya pokoknya harus kumpul semua, jadi satu. Ya, setiap orang punya keputusan berbeda-beda. Cepat lambat juga akan menyebar. Menyebarnya karena gesekan. Jangan paksakan. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Respect that. Harga itu, hormati itu. Kadang-kadang kita tuh paksakan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan karena menurut kita baik. Ujungnya kita akan kesenggol batu. Jadi saya ngomong waktu kemarin saya lihat TL tuh kumpul tuh saya jadi lihat terharu. Ternyata mereka semua ini semuanya CG member. Itu CGL-nya cuma satu. Tapi sekarang boom jadi TL semua dan mereka kumpul tuh seperti dulu. Mereka bisa nyanyi begini, aku masih seperti dahulu. Cuman sekarang aku pimpin 1000. Suatu hari anak-anak saya ketemu saya juga sama. Aku masih seperti dahulu, cuman sekarang mereka punya anak. Belum sih, suatu hari. Saya tidak akan hentikan. You will always be my baby. Kamu kan selalu jadi bayiku. Sudah, kamu jangan beranak cucu. Anak saya jadi bujangan tua, seumur hidup di rumah saya. Ayo, Anda berhasil gitu? Tuhan tidak mau mereka semua jadi bujangan tua. Tuhan mau mereka semua berbuah. Jadi dalam mengambil keputusan, jangan ngambil keputusan yang reverse dengan firman Tuhan. Anda tidak akan dapat penyertaan. Tahun depan, catat ini. Jangan ngambil keputusan yang reverse. Jangan pakai kunci atret. Gigi atret maksudnya. Kalau sama Tuhan tuh gigi itu gigi 1, baru 2, 3, 4, 5. Orang yang bisa manual berbahagialah. Sekarang cuman D, R. Ya. Jangan reverse. Sebab tidak ada hadirat Allah. Saya ngomong gini supaya Anda supaya ada scrutinizing your own decision making, supaya Anda bisa mengevaluasi cara Anda mengambil keputusan. Tahun depan, apa khotbah saya ini bisa mencegah Anda mengambil keputusan yang salah. Semoga ini berguna. Amin. Siapa yang merasa kegunaannya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Supaya jangan terserak ke seluruh bumi, padahal Tuhan menyuruh mereka untuk menyebar ke seluruh dunia. Di sini kita tahu ini salah. Ayat 5, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Faktanya bahwa Tuhan perlu turun. Berarti Tuhan sudah tidak bisa berbicara kepada siapa-siapa. Sayang ya. Kalau sampai Tuhan turun itu berarti sudah tidak ada nabi di situ. Sudah tidak ada orang benar. Sudah tidak ada orang yang bisa diajak bicara sama Tuhan atau mendengarkan suaranya. Salah itu jangan lama. Salah itu baru menetas. Setiap kita pasti akan belajar dari kesalahan. Tapi seharusnya kesalahan itu di langkah 1, 2. Nggak sampai 1, 2, 3, nggak sampai 3. Kita sudah kerasa. Kenapa mereka nggak kerasa sampai Tuhan harus turun sendiri seperti Sodom dan Gomora? Karena di Sodom Gomora 10 pun tidak ada orang benar lagi di seluruh kota. Listen, sebelum Anda mengambil langkah yang salah, berapa orang bisnisnya itu tunggu bangkrut baru menyadari kehendak Tuhan. Itu pun nggak sadar-sadar ada banyak orang setelah bangkrut salahkan Tuhan. Padahal siapa suruh dia gambling cara begitu? Paham maksud saya? Salah itu jangan sampai di langkah ke-7 baru menyadari. Salah itu langkah 1 itu mungkin orang super peka. Apalagi salah nggak pernah langkah pertama, 0 aja belum salah sudah tahu itu orang hebat. Ya sudahlah, kasih yang namanya toleransi. Salah itu di langkah 1, 2, belum son, 1, 2, 3. Udah kerasa. Sebaiknya begitu cara kita jalan. Sebelum nasi menjadi bubur, segala sesuatu jadi runyam. Sebenarnya anak Tuhan itu bisa jatuh, tidak bisa tergeletak. Jadi kalau sampai dia tergeletak itu salahnya sendiri. Kita itu tidak bisa jatuhnya itu steep atau jatuhnya itu terlalu dalam, nggak bisa. Kita paling hanyalah terplecok. Kuatkan kaki, tangan yang turun, kaki yang terplecok supaya sembuh. Orang Kristen kalau jalan sama Roh Kudus nggak bisa jatuh. Paling cuman terplecok, belajar dari kesalahan. Kalau dia bisa sampai tergeletak, itu sudah salahnya fatal. Kabar baiknya, Tuhan tidak menuntunmu tahun depan ke jalan yang jatuh. Tapi Tuhan menuntunmu ke jalan yang benar. Jalan yang benar dulu, baru ke susu dan madu. Jalanmu dituntun Tuhan dari kemenangan pada kemenangan. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ayat 6. Dan ia berfirman mereka, ini suatu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang akan mereka rencanakan tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi
bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dan dari situ ke bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini terakhir, poin saya terakhir lalu kita selesai. Tuhan berfirman, antara Allah Tritunggal berkata, "Hei, mereka ini satu bahasa, satu bangsa, ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka lakukan, rencanakan, pasti terjadi." Lalu Tuhan kacaukan. Kedengarannya ayat ini, Tuhan insecure. Tidak, saya tunjukkan ya, kasih karunia Allah dalam hukuman atas menara Babel. Kayaknya seolah-olah Tuhan rasa tersaingi. Mulai sekarang apapun yang mereka lakukan, tiada yang mustahil lagi. Mereka ini satu bahasa, mereka ini kompak. Mari kita kacaukan bahasa mereka. Kayaknya seperti Tuhan itu membuat langkah preventif sebelum mereka bisa memanjat surga dan mengkudetanya. Seperti saya katakan tadi di awal-awal, hai manusia jangan GR selama kita masih belum bisa terbang pakai sayap sendiri, kita di bawah malaikat. Boro-boro nyampe surga. Naik ke gunung aja sesak nafas. Kita tidak setinggi itu. Lalu ayat ini kenapa Tuhan kacaukan begitu? Saya beritahu ya. Tuhan melihat, kalau mereka terus bersatu dan Tuhan tidak interupsi, mereka akan melakukan kembali dosa sebelum Bahtera, sebelum air bah. Sehingga mereka akan melakukan yang namanya global sin. Dan Tuhan tahan bukan karena Tuhan takut sama manusia, tapi karena Tuhan mencegah mereka melakukan dosa yang universal. Sehingga Tuhan harus menghapuskan lagi umat manusia. Tuhan kasih border, Tuhan kasih imigrasi, Tuhan kacaukan bahasa. Sehingga hari ini kalau Amerika berdosa, Amerika yang berdosa, Eropa bahasanya lain di Perancis. Sehingga tidak ada yang namanya seluruh dunia bergabung dalam satu dosa. Dan Tuhan berkata, baiklah kalau gitu. Hapuskan kecuali 8. Nabi Nuh, istri, anak, menantu. Tuhan tuh sayang sama umat manusia. Guys, don't do this. Stop it. Ayo, kita lawan Tuhan. Tuhan tuh gede, mereka tuh kecil. Ayo kita lawan Tuhan. Stop it. Lagi, mereka kumpul semuanya. Pasukan bangsa-bangsa, ayo kita lawan Tuhan. Stop it. Berhenti. Coba bayangkan kalau saya lihat ke bawah itu kayak semut semuanya datang. Karena saya cuma begini aja, mati semua. Stop. Jangan teruskan. Jangan mendekat. Jangan teruskan. Maka berbicaralah musyawarah Allah Tritunggal. Kita kacaukan aja. Karena mereka ini sekarang sudah mempeng maju. Dan kita tinggal injak air bah kedua. Aku tidak akan melanggar pelangiku terhadap Nuh. Terus tiba-tiba di antara mereka salah paham sendiri. Berantem. Hanya pulang ke rumah. Yang dosa ya Argentina. Argentina dosa, Afghanistan beda. India dosa, Indonesia nggak perlu ikut. Karena kita nggak ngerti yang namanya nehi kusi-kusi. Kita nggak bisa membicara bahasanya. Berbeda. Yang orang Tuhan pisah-pisahkan supaya setiap orang punya keputusan-keputusan. Dan Tuhan bisa jangkau mereka pelan-pelan. Di sini ajak bicara. Di situ ajak bicara. Kirimkan nabi. Kirimkan gembala, ajak mereka ayam tenteram untuk mengenal Allah yang mengasihi mereka. God is so good. Kadang-kadang Tuhan hancurkan kongsian tertentu itu, kalau diteruskan itu neraka. Kadang-kadang Tuhan hancurkan beberapa, stop rencana Anda di tengah-tengah itu, jangan marah sama Tuhan. No-nya Tuhan itu pun kasih karunia. Tapi lebih baik lagi adalah kalau kita sebelum membuat keputusan, kita sungguh-sungguh mempertimbangkan kehendak Tuhan. Kalau kita nggak tahu pasti 100%, minimal hatimu sudah mencari, hatimu sudah dalam tuntunan. Saya berdoa tahun 2024, jemaat yang terkasih, keputusanmu tepat dan Anda akan mendapat berkat. Haleluya, mari kita semua bangkit berdiri.